biasanya orang yang menyakiti kita itu bisa jadi orang yang paling dekat dengan kita. Siap. Kasus penipuan berkedok penerimaan P3K di wilayah Kota Balikpapan baru saja terjadi. Salah seorang warga menceritakan bagaimana kronologi ia bisa tertipu. Dengan modus menggunakan jalur partai, tersangka menggunakan stempel basah dan tanda tangan wali kota Balikpapan. Kasus penipuan berkedok penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mencatut nama wali kota Balikpapan kembali menyita perhatian publik. Sejumlah korban, termasuk seorang warga di Balikpapan, menceritakan bagaimana mereka tertipu oleh pelaku yang mengaku bisa meloloskan peserta lewat jalur partai dengan menunjukkan dokumen berstempel dan bertanda tangan basah wali kota. Salah satu korban, sebut saja Ibu S, mengaku awalnya ditawari kesempatan memasukkan anaknya melalui jalur khusus P3K. Tawaran itu datang dari seseorang yang sudah lama ia kenal. Pelaku meyakinkan korban bahwa anaknya akan ditempatkan di Balai Uji Kir Batakan. Sebagai syarat administrasi, pelaku meminta uang senilai Rp3.780.000 yang disebut-sebut sebagai biaya tes narkoba 5 parameter, SKCK, dan MCO. Korban mengaku baru curiga setelah pelaku kembali meminta tambahan uang sebesar Rp1 juta dengan alasan ada kenaikan biaya. Merasa janggal, korban mencoba mengonfirmasi langsung ke Kepala BKPSDM Balikpapan yang disebut-sebut dalam percakapan pelaku. Korban kemudian mengetahui bahwa bukan hanya dirinya yang tertipu. Berdasarkan data yang beredar, terdapat sekitar 41 orang korban dalam kasus serupa dengan total kerugian jutaan rupiah per orang. Pelaku sendiri disebut-sebut merupakan kenalan lama korban yang dulu aktif di salah satu organisasi keagamaan di Balikpapan. Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh salah satu korban lainnya yang juga anggota organisasi kepemudaan di Balikpapan. Sebagai pelajaran, korban mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran jalur cepat atau menggunakan nama pejabat. Kasus penipuan modus P3K ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk tidak mudah tergiur janji oknum yang mencatut nama pejabat atau partai politik. Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah menegaskan seluruh proses penerimaan ASN maupun P3K hanya dilakukan melalui mekanisme resmi dari BKN dan BKPSDM tanpa pungutan biaya apapun. Gimana Bu kronologinya Bu? Ya. Oh, itu sama seperti yang keterangan Pak Harjito. Pertama ditawarin ada lowongan jalur partai, bisakah gitu kan? Ya pertama kan nggak begitu tertarik sih. Tadinya dikirimkan disposisi wali kota kan? Ada dikirim foto disposisi wali kota. Baru ya tawarin ke anak, pertama dia nggak mau juga, tapi kan dia bolak-balik telepon, sayang gitu kalau ke orang lain. Itu disuruhnya ketemu kan nggak bawa apa-apa. Cuman anak saya kan namanya berkas anak-anak kan ada PDF. Ya di PDF sudah berkas-berkas itu, habis itu dikirimnya sudah foto, alhamdulillah bilang dapat disposisi wali kota untuk rencana pertama kan di Balai Uji Kir gitu loh. Rencananya gitu. Gitu sih awalnya Mas. Itu mau dijanjikan masuk kemana Bu? Pertama tuh ke Balai Uji Kir. Balai Uji Kir. Oh. Batakan. Di Batakan. Oh, Iya. Samsat itu Bu ya? Iya. Cuman katanya kan itu ada biaya untuk MCO sama apa sih SKCK sama narkoba yang jumlah totalnya 3.780.000 itu kan ada rincian-rinciannya itu. Berarti Ibu dibanderol sekian itu Bu, 3 juta sekian tadi tuh Bu ya Bu? 3.780 tuh yang untuk MCO. Bentar, Ainul 80 itu yang untuk itu MCO, tes narkoba 5 parameter sama SKCK. Yang membuat Ibu yakin dan percaya dengan itu karena adanya memo, dia menunjukkan memo disposisi dari wali kota itu ya Bu ya? Iya, ada memo disposisi wali kota, tanda tangan basah, stempel basah. Oke. Akhirnya membuat Ibu percaya. Emang sebelumnya anak Ibu emang sudah mencoba melamar atau belum, atau sudah pernah sebelumnya Bu? Enggak, dia kan baru lulus kuliah.
Belum pernah melamar, baru bilangnya kan ada jatah partai gitu. Baru kan ada disposisi wali kota, dia mengirimkan foto itu yang dapat tanda tangan wali kota, dan pas saya mampir ke kantor DPD PAN, di sana juga lihat berkasnya itu. Ya, terus yang ibu sendiri sama tersangka ini kenalnya di mana, Bu? Itu lama sudah, dia dulu kan sama-sama di majelis dulu, dari dia kecil kita kenalan. Oh, emang karena sudah satu majelis. Oh, emang kenal lama berarti, Bu ya? Lama sekali. Iya, kenal lama, cuman kan puluhan tahun udah ketemu lagi. Sehat ya. Kaki itu sakit banyak. Puluhan tahun udah ketemu lagi kan, baru ketemu. Jadi kan udah tahu sifat terbangnya berikutnya. Kalau sebelumnya kan dia dulu waktu saya kenal dia sempat jadi ketua DAI Muda Balikpapan, masih dia baik lah waktu kenal dulu kan. Habis itu ini kan baru ketemu lagi. Jadi tidak tahu sepak terjangnya belakang kan nggak ngerti. Terus yang akhirnya ibu tersadar kalau tertipu itu gimana, Bu? Pas minta tambahan 1 juta. Oh, minta tambahan dengan alasan? Dengan alasan ada kenaikan gitu loh. Jadi kan saya info ke yang orang-orang tuh, tunggu saya konfirmasi dulu kepada Kepala BKPSDM Pak Pur, saya bilang. Jadi saya berusaha nemuin Pak Pur 4 kali ya saya berusaha nemuin Pak Pur itu. Sampai akhirnya Pak Pur tuh ada malam-malam telepon saya, malam Jumat. Bahwa itu tidak benar gitu loh, karena juga dia kan ada juga ngirim SS-an dari Pak Pur. Ada ngiriman SS-an dari Pak Purnomo kalau perlu pegawai gitu loh. Kepala BKPSDM. Nah, karena Kepala BKPSDM ini kan bagian yang mengangkat memberhentikan pegawai kan? Iya, penerimaan pegawai. Iya, siapa ndak yakin sih Mas kalau begitu. Baru kan dia juga tidak minta uang untuk pelicin, itu kan uang itu kan katanya sih untuk biaya MCO tadi, SKCK sama biaya tes narkoba 5 parameter. Makanya percaya sama ada disposisi wali kota, stempel basah, tanda tangan basah. Terus setelah itu Bu, setelah mengetahui kayak, wah ini kayaknya ada yang janggal, terus apa yang Ibu lakukan? Mau nemuin Pak Pur kan, ke kantor udah ketemu, ke rumah udah ketemu, akhirnya beliau telepon. Pak Pur nomornya telepon saya. Terus akhirnya Ibu langsung melaporkan si ini tersangka ini atau enggak, gimana? yang melaporkan bukan saya, yang melaporkan itu si kan si A. Andre ketua KNP. Ya, KNPI yang ngajak waktu itu ya. Ya, Ayo yang pelapornya si Ayo, Andre ketua KNP. Yang menjembatani lah. Menggerebek gimana? Iya. Oh. Itu kurang lebih kan kemarin 41, Bu. Itu Ibu di antara teman-teman yang lain tuh ada yang kenal juga kah atau enggak, Bu? Yang 41. Nah, kan ada 41 korban. Ibu ada juga kenal ada 8. Yang kenal 8 kenal. Oh, 8 kenal. Ya, 8. Itu modusnya sama berarti dia, Bu ya? Sama dong. Sama. Kan dari mulut ke mulut jadinya kan. Oh, oke. Bu, pelajaran yang bisa diambil nih apa nih, Bu? Dengan adanya kasus ini, Bu. Dengan adanya ini kemarin saya kan juga pegawai negeri nih, harusnya kan kita bertanya dulu kepada yang kayak ini kan Kepala BKPSDM, saya itu bertanyanya sudah kadung gitu loh. Sudah kadung baru saya tanya, istilahnya terlambat lah saya bertanyanya, harusnya kan segala sesuatu itu kita tuh konfirmasi dulu ke pihak-pihak yang terkait. Nah, saya tuh nyadarnya begitu dia minta tambah 1 juta, saya bilang kan itu dari 41 tuh kan buat grup. Tolong tahan dulu, jangan dulu. Saya bilang kan, jangan dulu, tunggu saya konfirmasi ke Kepala BKPSDM gitu loh, apakah ini betul atau enggak. Itu harusnya kan dari awal saya konfirmasi kan. Siap. Cuman itu tadi karena yakin ada tanda tangan wali kota, baru ada SS-an dari
kepala BKSDM, walaupun saya nggak tahu apa itu betul kepala BKSDM kah yang ngirim itu, apa cuman nama di telepon di HP siapa dikasih nama begitu, kan nggak ngerti sampai sekarang. Saya nggak paham juga alurnya itu. Mungkin Istilahnya jangan terlalu percaya lah sama orang. Istilahnya ikut jalur yang resmi aja. siap. Lebih aman tuh ikut jalur resmi, begitu sih Mas pesannya. Apapun itu dikonfirmasikan. Dan kalaupun memang istilahnya mau ikut tuh kan kalau mau ikut begitu jangan juga terlalu berharap. Sampai itu kan kita tes kan lulus enggaknya. Jangan terlalu berharap lah. Oke, berarti lebih baik jalur resmi aja Bu ya. Baru ini kayak dia itu kan sudah kayak anak sendiri kan sama saya kan, sudah lama kenal kan. Istilahnya orang yang menyakiti kita itu bisa jadi orang yang paling dekat dengan kita. Siap. Betul. Oke. Iya. Karena kan tidak semua kasus kita laporkan polisi. Kasus PDAM kan udah laporkan polisi. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Itu, Ibu. Mas. Kasus penipuan berkedok dengan modus penerimaan P3K menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan mudah percaya kepada oknum yang menggunakan jalur tertentu untuk bisa memasukkan dalam pekerjaan. Karena itu semua sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.